ketika membahas kasus Nikita Mirzani ya pastinya ada aja pendukung dari Dr. Reza Gladys yang sewot ya pada malu dia, ini jaksanya malu, dia takut kebongkar semua dia. Makanya dia bersikap arogan kayak gitu tuh. Guys, bener kan dugaan kita kan kalau jaksa itu disuap, buktinya Nikmir sendiri akhirnya bongkar semua di persidangan. Dan kalian tahu nggak, dengan hakim walk out meninggalkan sidang dan jaksa berlaku seperti ini sama aja sebenarnya membenarkan bahwa telah terjadi hal seperti itu. Ya, kalau hakim benar, pasti dia akan putar rekamannya itu. Dan tindakan Nikmir tidak ingin kembali ke rutan sebelum diputar itu adalah sebuah tindakan yang benar menurut gua pribadi. Kenapa? Kalau sampai itu diputar, itu udah jelas-jelas jaksa itu udah salah. Dan Nikmir harusnya dibebaskan. Karena dalam bukti percakapan itu yang gue dengar, itu ada perencanaan-perencanaan untuk mengkriminalisasikan si Nikmir ini. Dan jaksa ini nih, dan hakimnya kalau benar disuap itu bakal ada selidiki oleh KPK. Gue kasih tahu ya, baik hakimnya maupun yang menyuap dia yaitu pihak RG bakal diselidiki, bahkan RG pun juga akan habis harta kekayaannya itu. Kenapa? Pasti akan diungkit semuanya oleh negara loh, oleh pemerintah tentunya. Dan ini jaksa pun juga dia akan kembali berbalik posisinya menjadi seorang tahanan juga. Demikian juga hakim kalau hakim terbukti seperti itu. Dan yang gue lucunya lagi, hakim ke walk out, harusnya hakim sebagai orang yang adil tidak walk out, harusnya tidak meninggalkan sidang gitu aja. Tanpa ada kata-kata di mana terdakwa itu sedang ngomong, malah pergi gitu aja. Itu sama sekali mengajarkan, hakim itu mengajarkan untuk tidak menghargai persidangan. Kita semua harus menghargai persidangan. Tapi dengan kelakuan hakim seperti itu, sama aja mengajarkan kita tidak menghargai persidangan loh, caranya kayak gini. Ya, kenapa kita ini perlu tata krama, penuh dengan etika, nggak bisa langsung walk out, apalagi di saat terdakwa lagi bicara. Itu tindakan yang nggak benar, dan menurut gua pribadi nih ya, justru dengan apa yang dilakukan hakim, apa yang dilakukan jaksa itu sama aja membenarkan, sekali lagi membenarkan bahwa terjadinya hal-hal seperti itu. Ya, soalnya beda loh. Kalau misalkan tidak terjadi seperti itu, bahkan kalau misalkan apa yang dikatakan Nikmir itu salah, itu bisa memberatkan Nikmir loh. Tapi dengan kelakuan seperti hakim dan jaksa seperti ini, seolah-olah mengiyakan loh. Ya, harusnya jaksa kalau merasa benar, hakim merasa benar, puter tuh rekaman dari si Nikmir ini. Itu bahkan bisa memberatkan Nikmir kalau ternyata bukti yang diberikan oleh Nikmir itu adalah suatu kebohongan atau hoax. Tapi ini yang dilakukan mereka malah pergi. Kalau orang benar kan nggak gitu harusnya. Ya kan? Bahkan ini adalah momen baik untuk jaksa maupun hakim lebih memberatkan Nikmir lagi kalau rekamannya itu ternyata bohong. Ya, tapi ini mereka pergi gitu aja salah mengiyakan, gue ulang lagi. Ya, aduh, gue bilang ini keren loh, ya. Dan lu tahu nggak sih, pihak RG mungkin kayak senang-senang, itu bukan berarti mereka senang-senang. Justru mereka tuh menutupi ketakutan mereka loh. RG tahu akibatnya. Kalau sampai ini terbongkar semua, jaksa bisa masuk sel, hakim bisa masuk sel, RG sendiri bisa gantian masuk sel. Gantian masuk sel bukan karena Nikmir, tapi emang terlibat kasus penyuapan. Dan saatnya KPK turun loh, gue bilang ini. Ya, KPK tipikor bisa turun semua ini. Kalau benar-benar sampai ada rekaman seperti itu. Ya, tapi balik lagi kita, ini harus benar-benar dikawal banget kasus ini. Ya, harus benar-benar istilahnya dari pihak pengacara Nikmir pun harus benar-benar berani membela Nikmir. Cuman yang gue sesalkan, di saat JPU berlakukan seperti ini terhadap Nikmir, kok yang di sebelahnya kok kayak yang santai cuek kayak gitu. Harusnya buat gue pribadi kasihan Nikmir dong. Ya, Nikmir itu menyuarakan kebenaran. Makanya gue bilang juga ya, Nikmir itu emang suka huru-hara, tapi apa yang diomongin itu selalu benar, gue bilang. Nah, makanya kita semua lebih banyak yang ngedukung Nikmir. Dan anehnya lagi, pihak sana banyak orang-orang Ambon. Orang Ambonnya sih nggak salah. Cuman justru ini menunjukkan pihak sebelah tuh nggak ada pendukungnya sebenarnya. Mereka hanya bisa bayar-bayar untuk typing-typing di TikTok, komentar-komentar TikTok yang nggak enak, bayar orang buat menjatuhkan gini gitu. Bukan Nikmir seperti itu. Pendukung Nikmir itu, mau dari kalangan apapun juga, mereka tulus ikhlas loh membela Nikmir tuh. Karena kita masyarakat Indonesia juga bisa ngeliat mana yang benar, mana yang salah. Sedangkan pihak sebelah, udah salah bukan mengakui salah. Bahkan ya, aduh ini juga kalau RG diketahui sampai terjadi benar-benar ada penyuapan kayak gitu, bahkan orang pajak pun juga bisa turun loh memeriksa harta kekayaannya RG. Bisa habis RG loh. Bukan hanya RG. Mungkin RG sendiri dalam sekarang mungkin masih senang ya, mungkin masih agak kerasa gimana. Tapi kalau ini terbukti semua, RG pun pasti tidak akan mau tinggal diam. Dia pun akan menyebutkan nama-nama lain yang sekomplot sama dia, karena dia tidak mau sendirian pastinya. Dan ini bahkan
benar-benar mafia skincare ini bisa habis semuanya kalau ini semua terbukti loh. Ya, jadi untuk inilah untuk pemerintah ya, tolonglah kalian mendidik masyarakat itu untuk taat hukum ya, tapi tolong beri contoh hukum yang benar dong. Terlalu banyak masyarakat yang dikecewakan oleh ketidakadilan ya. Jadi tolong dalam kasus ini apalagi disorot oleh jutaan orang ya, udah saatnya juga pemerintah memberi contoh yang benar. Jangan mementingkan amplop dan amplop. Oke lah kalian pemerintah mungkin yang disuap atau apapun tuh, mau itu JPU mau hakim disuap, mungkin kalian senang ngerasa kaya, ngerasa apa, tapi nggak akan berkah selama seumur hidup kalian, bakal sampai ngimbasnya ke anak cucu kalian loh. Ya, ini hukum aneh loh bisa kayak gini. Ini contoh sangat tidak baik. Dan sekali lagi gue ulang, dengan tindakan hakim dan tindakan jaksa seperti ini benar-benar menunjukkan bahwa itu benar-benar terjadi. Kalau misalkan emang benar orang benar, seenggaknya hakim yang netral harusnya diputar itu semua, diputar. Dan ini tindakan seperti ini benar-benar terlihat jelas mengkriminalisasikan si Nick Mir. Karena kalau sampai itu diputar, Nick Mir itu harus masuk keluar dari rutan bambu loh. Harusnya seperti itu. Dan dengan caranya walk out dan JPU melakukan seperti ini, seolah-olah benar-benar ini mengkriminalisasikan Nick Mir, gue bilang. Ya. Ketika membahas kasus Nikita Mirzani ya pastinya ada aja pendukung dari Dr. Reza Gladys yang sewot ya, padahal analogi restoran itu datang dari orang yang mereka bela. Jadi lucu ya sahabat channel, ketika kita membahas kasus Nikita Mirzani ya, kemudian kita membahas produk ya, produk yang digunakan dalam treatment di kliniknya Reza Gladys, tiba-tiba ada akun seperti ini nih. Yang bilang klinik kecantikan kok disamain sama restoran sih, nggak nyambung analoginya gitu ya. Padahal sampai channel netizen channel bukan yang duluan pakai analogi tersebut ya, bukan netizen channel yang duluan pakai analogi restoran dan menu. Nah itu Reza Gladys sendiri yang pakai berkali-kali. Nah, kalau analogi itu dipakai oleh Reza Gladys, kemudian pendukungnya membela ya. Kenapa giliran kita pakai buat menjelaskan ulang posisi hukum dan logikanya, mereka malah ngamuk sih. Ya, padahal kita kan hanya ingin menyampaikan fakta ya, bahwa produk Ribeskin yang berjarum itu sudah dinyatakan ilegal oleh BPOM. Jadi Glavidsya sebagai klinik yang pernah menjual treatment dengan produk tersebut ya. Dan kasus ini kan bersinggungan langsung dengan dugaan pemerasan terhadap dugaan pemerasan terhadap Dr. Reza Gladys yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Nah, karena produk itulah yang menjadi pemicu konflik awal. Jadi ya sahabat channel, mau seenak apapun nasi gorengnya, kalau garamnya itu ilegal ya tetap harus diperiksa dong. Nikita Mirzani akhirnya berhasil membongkar dugaan mafia skincare. Ya, walaupun secara tidak langsung ya. Tapi sahabat channel, lewat kasus Nikita Mirzani, kita semua dapat melihat pergerakan BPOM yang sebelumnya adem ayem. Ini mulai menunjukkan tariknya. Dan ini menarik banget nih sahabat channel. Waktu netizen channel membahas tentang produk Ribeskin yang berjarum ya, yang ternyata diduga di relabeling oleh Glavidsya dengan embel-embel treatment glowing booster cell, dan sekarang dinyatakan ilegal oleh BPOM. Nah, kok tiba-tiba banyak pihak yang gerah ya? Bukan klarifikasi ilmiah, bukan sanggahan ilmiah, tapi justru serangan personal, head comment. Apakah ini yang disebut dengan upaya pembungkaman ya? Jadi netizen channel mikir ya, sahabat channel, kalau memang nggak ada apa-apa, kenapa pada marah-marah ya? Ya logika sederhananya gini sahabat channel, kasus dugaan pemerasan ini bukan cuma tentang uang 4 miliar ya, tapi juga cara mendapatkan uang tersebut. Ada dugaan ancaman dan pertanyaannya, apa sih ancamannya? Siapa yang diancam dan dengan alat bukti apa atau apa instrumen pengancamannya? Netizen channel yakin sejak awal kasus ini bergulir, produk Ribeskin dengan jarum kecil-kecil itu memegang peranan penting dalam arah penyelesaian kasus ini. Dan kalau BPOM RI sudah menyatakan produk itu tidak boleh beredar, dan jika beredar artinya ilegal ya, maka seharusnya ini tidak berhenti di pengumuman atau rilis ya. Harus ada laporan pidana, harus ada penindakan. Nah, jadi saya ajak sahabat channel semua untuk nge-tag atau mention akun BPOM RI sekarang juga ya. Bantu repost video ini sebanyak mungkin biar kita semua sadar bahwa dugaan mafia skincare di Indonesia itu bukan isapan jempol belaka. Ya, karena selama ini kan mereka pikir yang punya kekuatan uang bisa mengendalikan opini ya. Tapi kita buktikan, opini publik bisa lebih tajam daripada jarum skincare ilegal.